Bacaan dari kitab Keluaran. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa telah kita biarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian Firaun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hairot di depan Baal Zifron. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Maksudmu apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan, yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihat hari ini, takkan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian dan kalian diam saja." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk di tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara itu aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa akulah Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, "Baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur." Baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia, dialah Bapakku, kuluhurkan dia. Referen, baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukan dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya dipilihnya, dibentangkan ke dalam laut teberau. Referen, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia, karena
kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Refren, baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana gambaran singkat Injil hari ini bahwa berapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menunjukkan suatu tanda dari surga sebagai bukti keilahiannya. Tapi Yesus menegaskan bahwa mereka tidak akan diberi tanda lain selain tanda Yunus. Yunus tinggal 3 hari dalam perut ikan, dan itulah gambaran simbolik tentang Yesus yang akan wafat, tinggal di dalam kubur dan bangkit pada hari ketiga. Makna dan pesan Injil untuk kita hari ini bahwa iman sejati tidak membutuhkan tanda lahiriah. Artinya bahwa orang Farisi menuntut bukti, tapi iman bukan soal melihat keajaiban, melainkan percaya siapa Yesus, mendengarkannya dan bertobatlah. Tanda terbesar sudah diberikan Yesus sendiri. Kehadiran Yesus, sabdanya, kasihnya, kematian, dan kebangkitannya adalah tanda terbesar kasih Allah bagi manusia. Apalagi yang kita cari? Pertobatan adalah respon terbaik atas tanda Tuhan. Orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar seruan Yunus. Tapi generasi yang hidup pada zaman Yesus justru menolaknya. Kita diundang untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Pertanyaan refleksi, renungan pribadi. Apakah aku masih menuntut tanda-tanda dari Tuhan agar aku percaya kepadanya? Sudahkah aku mengakui bahwa Yesus adalah tanda cinta Allah yang paling nyata? Apakah aku mau bertobat dan memperbarui hidup sebagai jawaban atas kasih-Nya? Semoga dengan pertanyaan refleksi dan renungan singkat mengantar kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, agar kasih-Nya kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.